Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 38. Tidak sengaja, Bella mulai merapikan dus dan kantongnya dengan hati yang masih sulit dipercaya bahwa dia benar-benar mendapatkan ponsel canggih seperti itu dari Matteo, si tuan yang biasanya kasar. Kemudian, dia membawanya ke dalam kamar. "Benarkah? Ini untukku," gumam Bella setelah memasuki kamar. Dia duduk di tepi tempat tidur yang luas, memandangi ponsel di tangannya. Sebelum tidur, Bella terus belajar dan bermain dengan ponselnya, hingga kantuk pun mulai datang. Akhirnya, Bella tertidur dengan posisi telungkup tanpa selimut. Ketika tengah malam, Matteo keluar dari kamarnya dan melihat pintu kamar Bella yang tidak tertutup rapat. Dia mendekati pintu kamar Bella dengan rasa penasaran. Dia meraih gagang pintu untuk menutupnya, tapi matanya tertarik oleh pemandangan Bella yang tidur telungkup tanpa selimut yang melindungi tubuhnya. Dengan refleks, Matteo mendekati tempat tidur dan berdiri sebentar, fokus pada tubuh Bella yang tidur. Tangannya tidak jauh dari ponsel baru yang dia berikan. Dasar pelayan manja, pelayan 1 miliar, tidur tanpa selimut. Katanya dia tidak tahan dengan suhu AC, gumam Matteo sambil menggelengkan kepala. Dengan lengan yang kuat, Matteo menarik selimut yang Bella tindih dan menutupi tubuhnya. Kemudian, dia mematikan lampu dan AC. Matteo berdiri di samping tempat tidur, memandangi wajah Bella yang sedang tidur dengan posisi menyamping. Bibir Matteo membentuk senyuman tipis. Tanpa sadar, dia duduk di tepi tempat tidur. Tatapannya semakin lekat pada Bella, dan jarinya menyentuh perlahan rambut Bella yang terurai. Cantik juga pelayan ini, alias pelayan 1 miliarku, gumam Matteo sambil memicingkan mata. Tangannya terus melintir rambut gadis yang sedang tertidur itu. Matanya terus memandangi wajah Bella dengan penuh kagum. Mengapa aku memuji dia? Apa yang istimewa darinya? Matteo melompat berdiri, memutar badan, lalu keluar dari kamar, menutup pintunya di belakangnya. Kemudian, Matteo kembali ke kamarnya, menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur, menatap langit-langit sambil tersenyum. Dia teringat akan kekasihnya yang selalu memberikan sentuhan kasih sayang, seperti di pipi, kening, dan bibir. Dan tidak lama lagi, mereka akan bertunangan. Namun, detik berikutnya, Matteo melompat bangun dan menurunkan kakinya ke lantai. Perutnya merasa lapar. Cacing-cacing di dalam sana mulai menggerakkan diri, meminta makanan dengan suara mereka yang keroncongan. Matteo berjalan kembali menuju ruang makan, berharap masih ada sisa makanan yang bisa ia makan. Namun sayangnya, tidak ada sedikit pun masakan yang bisa disantap, hanya nasi yang tersedia di Magicom. Sial, gak ada makanan lagi. Perutku lapar, keluh Matteo sambil mengusap perut yang semakin keroncongan. Ia mengambil segelas air minum dan meneguknya dengan harapan bisa mengganjal rasa lapar yang menyerangnya. Sayangnya, upayanya sia-sia, dan ia hanya menuangkan kembali air ke dalam gelas dengan porsi yang lebih sedikit. Matteo membawa gelas itu ke kamar Bella tanpa jelas alasan yang pasti. Ia membukakan pintu kamar dengan mantap dan tersenyum. Setelah meletakkan gelas di atas meja nakas, ia berdiri tak jauh dari tempat tidur Bella yang sekarang telah bergeser ke posisi terlentang. "Hei, pelayan manja, pelayan 1 miliar. Apa bedanya?" Matteo mencoba membangunkan Bella yang sedang tidur nyenyak. Namun, Bella tetap tidak merespon, membuat Matteo mengeluarkan suara baritonnya yang lebih keras kali ini. "Hei, bangun, bolehkah kamu membuatkan saya makanan? Aku lapar nih." Dengan harapan Bella segera terbangun. Namun, tetap saja Bella tidak bergerak. Ia hanya mengusap bibirnya tanpa membuka mata sama sekali. Dasar tukang tidur. Seperti sapi yang malas beranjak, Matteo berdecak kesal sambil menyalakan lampu kamar yang terang. "Bangunlah." Matteo kini mengeluarkan suara memekik yang lebih keras dan mendekatkan mulutnya ke telinga Bella. Bella hanya menggaruk-garuk kepalanya lalu menarik selimut untuk menutupi kepalanya.
Bibir Matteo tersenyum sambil menggelengkan kepala. Lalu, ia meraih gelas yang telah dibawanya. Tanpa ragu, Matteo memercikkan air ke wajah Bella yang sedang tertidur pulas. Terdapat suara kaget dari Bella, namun mata gadis itu masih tertutup. Hujan-hujan. Payung mana payung? Dengan cepat, tangan Bella menarik tubuh Matteo yang sedikit membungkuk ke arahnya. Matteo terkejut, dan tubuhnya malah terjatuh di atas tubuh Bella, terdorong ke belakang. Akibatnya, wajah mereka menjadi sangat dekat. Kedua siku tangan Matteo menjadi penopang agar tidak menindih tubuh mungil Bella. Dada Matteo berdebar kencang. Ia menatap wajah cantik Bella yang hanya berjarak beberapa sentimeter darinya. Napas Matteo yang mendadak memburu menyapu kulit wajah Bella yang kini terbuka kedua matanya, membalas tatapan Matteo. Ketika Bella tersadar, gadis itu langsung menjerit dan dengan refleks mendorong tubuh Matteo dengan kedua dengkulnya sekuat tenaga. Tindakan ini membuat tubuh Matteo terjatuh ke belakang, terduduk di lantai, dan ia merasa sakit pada tulang ekornya. "Kamu apa-apaan? Mendorong saya?" Pekik Matteo sambil merasa kesakitan. Pinggangnya pun tak ayal terasa sakit. Bella, yang ketakutan, segera memegang selimut untuk menutupi dadanya. "Anda yang apa-apaan? Apakah Anda mau melakukan sesuatu yang buruk padaku?" "Jangan, Tuan, saya masih perawan." "Kau sudah gila apa? Siapa yang mau melakukan hal mesum kepadamu? Jangan bicara sembarangan." Matteo berusaha bangkit dan duduk di sofa dengan wajah yang masih meringis. "Terus apa yang Anda mau dengan menindih tubuhku jika tidak berniat jahat? Dasar laki-laki, selalu saja menolak mengakui kesalahannya." Bella tidak mudah mempercayai penjelasan Matteo. Sudah jelas wajah mereka begitu dekat, dan tubuh Matteo sudah jelas berada di atas tubuhnya. "Saya hanya ingin membangunkanmu, bukan melakukan hal mesum. Perut saya lapar." Matteo mencoba menjelaskan, "Bukannya ingin melakukan hal-hal tak senonoh." "Bohong, tapi kamu berada di atas tubuhku dan hampir menciumku, bukan?" Bella masih belum percaya. Jangan-jangan kamu sudah menciumku. Itu bisa jadi ciuman pertamaku. Atau kamu sudah menggerayangi tubuhku, kan?" "Ngaku." Bella tetap mempertahankan pendiriannya. "Kamu sudah gila apa?" Mana mungkin saya melakukan itu. Saya tidak tertarik pada tubuhmu yang kecil dan tidak ada daya tariknya bagiku. Kau tidak selevel denganku. Tipe wanita yang saya idamkan jauh berbeda dari dirimu," ungkap Matteo dengan nada keras. Bohong. Bagaimana aku bisa tahu bahwa kamu tidak melakukannya? Aku sedang tidur, kan?" Bella bersikeras. Matteo semakin kesal dengan Bella yang keras kepala dan tidak mempercayai omongannya. "Terserah, mau percaya atau tidak. Yang jelas saya tidak melakukan apapun." Dia berdiri dan mendekati Bella dengan mata melotot, kesal dengan ketidakpercayaan gadis itu. Matteo sangat tidak suka jika omongannya diragukan. Bella semakin ketakutan. "Anda mau apa? Jangan apa-apakan saya, Tuan. Saya masih perawan dan tidak tahu apa-apa." Omongannya semakin kacau dan terbata-bata. Matteo meraih tangan Bella, yang langsung mendapat penolakan kasar dari gadis itu. Namun tangan Matteo tetap menggenggam erat tangan Bella, memaksa gadis itu mengikuti langkahnya menuju pintu kamar. Bella kaget dan mencoba berontak. "Mau dibawa kemana aku? Tuan, tolong jangan sakiti aku. Aku mohon, Tuan." Suara Bella memelas.